Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Beberapa waktu yang lalu pernah ada beberapa orang sahabat yang bertanya ini sistem eh, adat kedipatian di alam Kerinci. Namun saya tidak menjabarkan yang lebih jauh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sepanjang pemahaman serta riset saya di lapangan, ini khusus di wilayah adat Tigoluhah Tanah Sekudung Sula. Ada orang yang bertanya, dia memakai sko Depati dan Ninik Mama. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bolehkah Depati lebih satu orang, Ninik Mama satu orang? Jawabannya memang ada yang dibolehkan, tentu sepanjang tidak menyalahi aturan, kewenangan dan dasar-dasar hukum adat yang sudah ditetapkan oleh para pemangku adat tatkala zaman dahulu. Terkhusus di bagian wilayah Depati Intan, memang beliau salah satu memiliki karung pasko karung pasko yang boleh diangkat sebagai kembar dan rekan atau teman sejawatnya. Namun kembali saya jelaskan, kita menilik kembali pada dasar-dasar hukum adat di Tigoluhah Tanah Sekudung Sula. Yang pertama, ketika orang mengaji adat itu sudah dijelaskan sebenarnya, yaitu lembaga yang 4 ya. Yang pertama itu ada lembaga jati atau lembaga dapur. Itu dijelaskan apa itu lembaga dapur. Lembaga dapur ialah sesuai dengan bunyi kajinya, lembaga itu 4 para karo yang para tamu lembaga dapur atau lembaga jati. Lembaga dapur, bagaimana tumbuhnya ialah di dalam isi rumah kita. Bagaimana isi rumah kita? Depati surang, Ninik Mama surang, anak jantan surang. Tiga orang teganai ini ya, ada Depati, Ninik Mama dan anak jantan. 1 orang Depati, 1 orang Ninik Mama dan 1 orang anak jantan. Maksudnya isi rumah kita itu bagaimana? Ya, yang pertama dalam satu kalbu, dalam satu periuk yang terdiri dari beberapa nenek atau moyang. Ya, kalau lingkupnya masih dalam satu desa atau yang berdekatan, itu cukuplah Depati 1 orang, Ninik Mama 1 orang, yang untuk menyelesaikan selisih paham yang ada di dalam suatu kalbu tersebut. Yang jelasnya itu Depati itu 1 orang, Ninik Mamanya 1 orang dalam lembaga dapur. Bagaimana kalau Ninik Mamanya lebih dari 1 orang? Diperbolehkan sebagai kembar dan rekan, tentunya dengan melihat situasi dan kondisi serta keadaannya. Katakanlah dari kalbu atau luhah Raja Simpan Bumi, keluarga saya sendiri, Temenggung Adil Kayo, yang Depatinya Raja Simpan Bumi Tunggun Setio, berdarah putih Tanah Indropuro. Beliau 1 orang dibantu oleh Ninik Mama 1 orang, yaitu Temenggung Adil Kayo. Itu beliau berdua ini menyelesaikan anak buah, anak kemenakan yang berada di wilayah beliau, Sulak Gedang, Telaga Biru, Dusun Dalam, Sulak Kecil, Pelak Naneh, Kota Tengah, Bendar Sedap, Telaga Biru, dan khususnya Kecamatan Sulak dan Kecamatan Gunung Kerinci. Bagaimana dengan
anak buah anak kemenakan yang tinggal di Kayu Aro. Boleh juga, karena dalam Sumpah Karangsetyo itu diimbau cepat datang, diseru cepat tiba, diserayo cepat angkat kaki. Jika dalam situasi dan kondisi saat ini, misalkannya anak buah anak kemenakan kami berkembang biak di Kayu Aro yang tidak terjangkau untuk menyelesaikannya karena masalah lokasi, masalah wilayah, jarak tempuh tidak memungkinkan, boleh diangkat kembarkannya untuk yang mengurus keluarga di Kayu Aro dan desa-desa sekitarnya di Kayu Aro. Boleh. Namun, jika dalam situasi kondisi masih berdekatan, itu sebenarnya tidak etis lah untuk diangkat kembarkannya. Kenapa? Karena nanti akan timbul persepsi, salah paham, dan ujung-ujungnya pertikaian yang mengakibatkan politik yang tidak baik. Oleh karena itu, seko atau jabatan kepala suku, khususnya di wilayah saya sendiri, di Sula, ini sedapat mungkin pilih orang yang arif bijaksana. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua tidak luput dari kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Oleh karena itu, kepada anak buah anak kemenakan dan anak batino kami, masih banyak sebenarnya yang perlu kita pelajari. Norma-norma adat yang berada di Kabupaten Kerinci, khususnya di wilayah itu, Tiga Luhah Tanah Sekudung Sebelah. Mulai dari prosesi pembuatan sirih. Bagaimana membuat sirih untuk memanggil atau mengundang anak jantan ataupun keluarga dalam daerah negeri kita. Sirih itu diibaratkan dengan sebilah keris, ujungnya yang tajam dan pangkalnya yang tumpul. Bagaimana tata krama kita dalam memberikan sirih ini, itu nanti akan kita ulas pada bab-bab berikutnya. Kemudian pembuatan sirih sebuku atau sirih semuko, tergantung logatnya masing-masing, sebuku atau semuko. Berapa isinya, berapa isi berasnya, padahal isi berasnya itu terdiri dari satu cupak 3 genggam, kemudian ditambah dengan minimal sirih 7, pinang 7, gambir 7, dan alat kapurnya, dan juga ada rokok enaunya. Kalau sekarang boleh diganti dengan rokok kretek. Kemudian bagaimana tata cara seorang anak jantan untuk istilahnya itu nyayo, menyuruh nenek mama dalam kalbunya untuk menyampaikan hajatan ketika orang berkumpul, Tiga Luhah berkumpul dalam acara mulang kejo, manggil, bagi tahu, dan lain sebagainya. Itu juga harus sebenarnya untuk anak buah anak kemenakan dan anak batino kita. Memang sekolahnya tidak ada, tetapi mumpung orang tua masih ada, kita pelajari. Kemudian yang perlu digarisbawahi, seko. Ingat, dasar seko itu naki bukit kejang selepak situ bane batumbuk tigo. Sejak nenek turun ke mama, tiba di mama turun ke kemenakannya. Bukan turun ke adiknya, bukan turun ke saudaranya. Itu yang perlu kita ingatkan. Seko itu dari garis ibu, bukan dari bapak. Ibu saya berasal dari suku Temenggung. Sementara ayah saya berasal dari suku Serajo. Ada seko kakek saya dulu yang bernama Depati Mangkubumi Banso Derajo. Namun belum dipakai hingga saat ini. Bolehkah saya memakainya? No, tidak boleh. Tetapi dari mana? Dari ibu, garis ibu saya dari Temenggung. Maka mama atau paman saya yang memakai seko Temenggung Adel Kayo. Ya, ketika beliau meninggal, boleh nggak saya memakainya? Itu tergantung dari kesepakatan anak batino. Ya,
Berapa orang anak batinonya? Anak batino tuo, ada anak batino dalam yang menjaga rumah gedang, berkembang lapik, berkembang tiga, berpiuk gedang, batu jarang. Ada anak batino kebanyakan. Nah, kesepakatan dari 5, katakanlah kami dari 3 monyang, ya 3 monyang. Ini banyak. Monyang pertama melahirkan banyak keturunan. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Yang kedua begitu, yang ketiga. Ini kesepakatan dari keturunan anak batino bertiga ini. Siapa yang dipercaya untuk memangku jabatan sko? Kemudian yang perlu juga orang yang arif bijaksana. Tentu kalau manusia mempunyai banyak kekurangan, kesalahan, mana yang agak kurang kesalahannya, dan bisa mengurus anak buah, anak kemenakan. Ya, sebab dalam Sumpah Karangsetyo itu sudah, kalau hujan berpayung, jalan licin bertongkat, gelap pakai lentera, salai buluh zaman dahulu. Pokoknya harus menghadiri sirih daripada anak batino. Kemudian tentunya orang yang arif dan bijaksana yang mengarahkan anak buah anak kemenakannya untuk hidup lebih baik. Ingat, sko itu dari mama turun ke kemenakan. Tidak boleh dari saudara-saudara. Boleh tidak kita mengambil sko atau jabatan kepala suku orang lain? Tidak boleh. Siapa yang mau? Tentu harus memperhatikan asas-asas ataupun dasar-dasar untuk pemakaian sko ini. Yaitu ada tap tanah, tap sko, tap jio. Tap tanah ini kita masih dalam satu giliran tanah warisan, tanah leluhur. Yang kedua, tap sko. Memang sko kita dasarnya dari situ juga. Walaupun tanah sudah tidak ada, tapi kita satu kalbu, masih dalam naungan satu sko tersebut. Tap jio ini memang jarang dipakai. Orang bertetangga mungkin pada zaman dahulu karena umat ataupun keturunan manusia agak masih berkurang, itu boleh digunakan. Namun relevansinya untuk pada saat ini besar tidak boleh. Oleh karena itu, ingat kepada teman-teman para pemangku sko di Tiguluhah Tanah Skudung Sebelah, kita kudu ingat Sumpah Karangsetyo yang diucapkan ketika pembacaan Kutubah Rajo atau nabah gelar di rumah gedang. Karena walaupun tidak secara agama Al-Quran yang diletakkan di kepala, tetapi dalam kebudayaan kita itulah Sumpah Karangsetyo. Apabila Tuhan tidak berlaku adil, segang kiri, segang kanan, ingat batu hampar di atas kepala, pedang tajam di telapak kaki. Di atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah digiring kumbang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membenahi kembali kepada filosofi adat istiadat kita di Tiguluhah Tanah Skudung Sebelah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.